Halo teman-teman, balik lagi dengan Om Rewo tetap di Random Box. Oke, jadi Random Box kali ini kita mau ngobrol soal mesin editing, lebih tepatnya tutorial. Kok mesin editing, software editing, sorry. Dan lebih tepatnya sih ke tutorial. Jadi belakangan ini banyak teman-teman yang nanya, Om Rewo itu ngedit pakai apa sih softwarenya gitu. Nah, di sini Om Rewo menjelasin kalau dulu Om Rewo itu ngedit pakai Premiere. Nah, cuman sekarang Om Rewo udah nggak lagi ngedit pakai Premiere, Om Rewo pakainya DaVinci Resolve. Kenapa Om Rewo pakai DaVinci Resolve? Jadi DaVinci Resolve ini salah satu software yang gratis. Nah, bener gratis, serius gratis. Gratis itu maksudnya benar-benar kita nggak bayar. Jadi kalau kita kayak pakai Adobe Suite itu kan kita bayar nih, ada yang paket per bulan, ada paket per 6 bulan, ada paket per tahun. Nah, kalau DaVinci Resolve itu dia ada dua. Jadi yang pertama adalah DaVinci, dulu namanya DaVinci Resolve Lite, sama satu lagi DaVinci Resolve Studio. Kalau sekarang namanya Resolve sama Resolve Studio. Yang berbayar itu yang Resolve Studio. Bedanya apa? Jadi kalau yang Resolve Studio itu lebih untuk 4K ke atas dan lebih banyak fitur yang bisa digunakan. Nah, berarti yang Resolve yang free jelek dong, Om? Ah, nggak juga, karena Resolve yang free itu sebenarnya sudah banyak ada tools yang bisa, basic tools yang bisa kita gunakan untuk editing. Bahkan sebenarnya lebih dari basic ya, dia lebih advance. Karena Resolve sendiri awalnya adalah sebuah software untuk color grading. Tapi sekarang dia sudah ada NLE-nya, jadi udah ada non-linear editingnya, sehingga jadi bisa dipakai persis seperti Premiere. Bahkan menurut saya lebih lengkap sih ya, karena di samping ada Premiere di sana juga di samping ada NLE seperti Premiere, dia juga ada color gradingnya sendiri, dan dia juga ada kayak After Effects-nya gitu. Jadi ada menu softwarenya yang kayak After Effects, dan ada yang kayak Adobe Audition-nya. Jadi bisa kita langsung edit sound di sana. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Jadi kita mulai pertama dari gimana sih caranya download Resolve. Nah, download Resolve itu gampang, nggak pakai aneh-aneh. Jadi kita mulai aja ya. Nah, ini kita pertama buka Google dulu, pasti. Karena di Google ada semua. Terus kita ketik di sini DaVinci Resolve. Di search dulu sama Google-nya. Wah, ini internet Om Rewo nggak beres ini internetnya. Jadi tetap ya, kalau ada yang mau ngasih donasi, ini bisa nih ke sebelah nih, lihat di nomor rekening yang Om Rewo taruh di mana namanya, di screen ya, di screen kalian itu ada nomor rekening untuk donasi ke Om Rewo. Donasinya buat apa aja Om? Ya untuk bikin konten lah, nanti bisa buat Om Rewo beli internet. Nah biar nggak macet nih, ini kan macet nih Google-nya Om Rewo nih. Oke, nah kita search DaVinci Resolve. Nah, kalau kita search DaVinci Resolve, ini kita lihat ada yang di nomor 2 nih, DaVinci Resolve 17 Blackmagic Design. Nah, ini kita klik aja di sini. Oke. Itu sudah load dia. Kenapa lama sekali loadnya? Karena internetnya Om Rewo lelet ya. Jadi mohon maafkan internet Om Rewo yang lelet ini. Oke. Kita scroll ke bawah. Ini menunya DaVinci Resolve. Kita scroll terus turun ke bawah. Nah, sampai kita nemu ini software. Jadi softwarenya ada yang DaVinci Resolve 17 free, dan ada DaVinci Resolve Studio 17 yang harganya $295. Nah, kita pakai yang free. Kenapa pakai yang free? Karena Om Bro nggak punya uang untuk beli yang studio. Jadi kalau mau donasi ini ya, ini nih. Nih baca sendiri di sini ada menerima donasi via BCA tuh. Silakan kalian kirim-kirim aja. Berapapun Om Brewok terima dengan sangat senang hati. Oke, kita klik di sini di download now. Nah, terus kita pilih nih, kita pilih operating system kita. Yang pakai Mac bisa pilih Mac, yang pakai Windows bisa pilih Windows, atau yang pakai Linux bisa pakai Linux. Jadi DaVinci Resolve ini bisa untuk 3 operating system. Dia support untuk Mac, dia support untuk Windows, dia support untuk Linux. Jadi kita pilih yang Windows. Nah, di sini Om Breo sudah gini sih ya. Sebenarnya sudah download. Jadi Om Breo nggak akan download lagi karena datanya lumayan gede nih.
Jadi kalian akan isi di sini keterangan nama siapa, terus emailnya, nomor telepon, terus negara. Di sini ada Indonesia. Nah, ini ada Indonesia, kalian isi aja pakai Indonesia. Habis itu di sini provinsi kalian di mana? Nih misalnya kayak Om Brewok nih di Bali gitu kan, isi Bali. Terus kotanya mana, Denpasar gitu misalnya. Nah, terus diisi di sini nih kalian produknya apa aja, Resolve gitu kan. Nih ada DaVinci Resolve, terus ini nih diisi aja. Jadi nanti kalau kalian udah isi semua ini, kalian pencet register and download. Terus nanti downloadnya akan masuk dan install seperti kalian menginstal software seperti biasa. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, kalian tinggal next, 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 next gitu aja. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai download si Resolve-nya, kalian buka, kalian akan masuk ke menu seperti ini. Jadi ini namanya menu apa? Oh, kayak home-nya si Resolve itu. Nah, kemudian dari home-nya ini nanti kalian akan lihat ada di bar kiri dan di kanan. Nah, di kanan ini file-file kalian, terus di sini project kalian, database kalian. Nah, ini kalau database-nya nggak ada, ini kalian bisa pencet yang kotak ini. Kotak di samping tulisan project ini. Ini untuk memperlihatkan database kalian. Jadi ini database-nya, ini project-nya. Biasanya Om Bro akan bikin database ini sesuai misalnya kayak acaranya. Nah, ini kita lihat di sini ini random box. Jadi ada acaranya random box. Terus di sini gininya, apa namanya? Per setiap episodenya. Jadi ada episode apa aja. Ini ada PKKMB, ada Kebun Indonesia Raya, ada ini waktu banjir, ini untuk waktu NMAX, ini cover Pak Yan yang kemarin. Nah, jadi kita akan mulai dengan membuat database baru. Biar apa? Biar rapi. Jadi save file kalian nanti akan disimpan dengan rapi. Gimana caranya? Ini caranya. Kita klik dulu di sini new database ini. Nah, kalau sudah diklik, kita pencet create. Kenapa create? Nah, biar nggak, kalau connect ini kalian misalnya sudah ada database yang kalian masukkan lewat hard disk, nanti kalian bisa connect database itu. Tapi kita sekarang pakainya create karena kita bikin baru. Kita pencet di create ini. Nah, nanti di sini akan dia ada nama dan location. Location ini untuk menentukan di mana kalian mau taruh database kalian. Ya, kita klik aja, Om Brewok bakal bikin database baru. Nah, kalau Om Brewok ini biasanya ditaruh di E habis di D, terus kita bikin di random box aja lah ya. Nah, di sini kita bikin folder baru nih. Kalian harus bikin folder baru. Kalau Om Bro ini namanya database ini, tapi kita bisa bikin untuk saat ini kita bikin tes saja. Jadi bikin folder baru di sini Om Bro kasih nama tes database. Nah, setelah masuk di tes database ini, masuk ke dalam, select folder, terus kalian kasih nama databasenya. Mau dikasih nama apa nih? Misalnya tes random box. Nah, di sini kalian nggak bisa ngisi kata-kata, nggak bisa ngisi tanda yang lain ya kayak angka atau spasi, itu nggak bisa. Jadi kalau tes random box gitu ya udah gitu aja, dia nyambung tulisannya. Itu syarat dari bikin database ini. Kenapa? Om Bro juga kurang ngerti algoritmanya. Kenapa kita nggak bisa ngisi spasi atau apa? Tapi memang dia tulisannya harus nyambung terus gitu. Dan di sini juga kalian nggak, kalau mau isi spasi pakainya underscore aja, misalnya gini tes underscore random box gitu. Oke, dan kita create. Nah, kalau sudah kita create, nanti dia akan muncul di kiri kalian. Nah, ini masih loading nih. Om Brewok kok loadingnya lambat ya? Komputernya Om Brewok nggak kenceng-kenceng amat, walaupun kenceng. Nah, bikin database itu emang agak lambat dia. Nah, di sini ada di sini kita baca tes random box. Oke. Terus habis itu kita bikin project di sini. Nah, project ini nanti kita bisa klik di sini atau kita buat new project. Kalau Om Bro sih biasanya pencet new project. Jadi kita bikin new project, terus kita disuruh ngasih nama. Apa nama projectnya? Oke. Kita kasih nama aja, misalnya test project. Oke, kita kasih nama test project, terus kita create. Setelah kita create, kita akan masuk ke menu tampilan dari si Resolve ini. Nah, karena episode kali ini kita ngobrolin tentang kenalan sama DaVinci Resolve, jadi Om Bro nggak ngasih dulu tutorial tentang gimana caranya ngedit di DaVinci Resolve. Tutorial untuk ngedit di DaVinci Resolve kita nanti ketemu di part selanjutnya. Oke, jadi untuk sekarang kita kenalan dulu. Ini tools apa aja yang ada, tampilannya, menu-menunya apa aja yang ada. Ini menurut Om Bro keren banget ya untuk sebuah software NLE atau non-linear editing.
Jadi yang paling pertama kalau kalian lihat di pojok kiri ini, di pojok kiri ini ada media. Kalau kita klik dia akan keluar tampilan yang seperti ini. Nah, media ini fungsinya apa? Media ini fungsinya adalah kita memasukkan klip kita di sini. Nah, kita coba ya. Jadi anggaplah kita buka ini di random box. Nah, ini kan kalian ada footage nih. Biasanya kalau Om Bro sih naruhnya gini. Jadi satu folder random box, terus ada footage, ada bumper, iklan, live record, apa. Jadi biar tetap rapi ya filing kalian kalau ngedit itu tetap rapi. Oke, kita ambil di footage, misalnya Om Bro di sini ada footage banjir gitu kan. Nah, ini ada footage banjir nih. Om Bro tinggal tarik aja ini footage ini, video yang kalian mau masukkan ke dalam Resolve itu tinggal kalian tarik ke kotak ini. There. Nah, ini ada nih change project frame rate. Artinya kalian mau pakai FPS berapa? Misalnya kalian syuting nih pakai FPS-nya 25 atau kalian syuting pakai FPS-nya 30. Nah, kalau kalian change ini menyesuaikan, jadi Resolve akan menyesuaikan frame rate-nya biar sama hasil syutingan kalian. Om Bro sih biasanya change, jadi karena Om Bro selalu setiap syuting itu pasti sudah ngeset berapa FPS-nya itu. Nah, ini kita udah masuk di sini kan. Oke, filenya sudah masuk yang banjir kemarin. Nah, ini yang waktu Om Bro kebanjiran. Di sini kita bisa cek ini. Nah, ini untuk ngeplay filenya. Nah, kan ini kita bisa cek di sini semuanya cepat apa namanya kok cepat sorry bagaimana footage yang kita syuting. Terus di sini kelihatan statistik metadatanya. Kalian bisa lihat di sini end frame-nya berapa, bit depth-nya berapa, dia progresif atau interlace. Nah, ini bisa dilihat di sini tanggal diambilnya kapan, terus berapa FPS. Nah, ini kebetulan karena pakai HP, waktu itu Om Brewok HP-nya settingannya di 30 fps. Jadi di sini ada 30 fps. Kalau Om Brewok pakai kamera biasanya Om Brewok settingnya di 25 fps atau di 24 fps. Ini karena nggak sengaja aja tumben syuting 30 fps. Nah, terus di sini kelihatan frame-nya berapa, ukuran resolusi kalian, ini Full HD. Terus di sini ada kodek dari audionya, yaitu Om Bro pakai AAC dan ini 2 channel, jadi dia stereo. Jadi ini kelihatan semua data-data ini kelihatan semua di media ini. Ini termasuk kalau kalian mau masukin audio, misal nih Om Bro masukin, Om Bro punya audio nggak ya? Oh, punya. Di bumper ini ada audio. Nah, ini audio bumpernya Om Bro ya, yang jeng, ya itu. Nah, ini kita masukin kelihatan juga nih kayak gini. Nah, ini kelihatan audionya. Nah, ini bisa di play. Nah, sama ngeplaynya kayak, dan ini waveformnya juga kelihatan. Oke, jadi ini kelihatan datanya di sini nih MP3 dengan 2 channel atau stereo. Oke. Nah, setelah di media, ini semua footage kita masukin sini. Kalau mau dibikinin folder bisa dibikinin folder bisa. Kita nggak klik kanan add bin. Bin itu folder. Jadi misalnya kita mau rapi nih, saya mau masukin musik gitu kan. Nah, ini kita bisa tinggal drag masuk, plung, udah. Jadi dia akan ada di sebelah kiri ini, kalian lihat ini ada master. Nah, ini musik. Jadi di folder musik ada ini. Kalau misalnya kalian mau buat lagi bin video gitu misalnya, tinggal ketik aja. Nah, tinggal cemplungin, plung, selesai. Enak kan? Nah, kalau video isinya video aja, ntar musik isinya musik aja. Nah, kalian atau double klik juga bisa. Ini enak. Terus di tab kedua ada cut. Nah, cut ini sebenarnya versi sederhananya dari edit. Nah, dia akan memotong-motong dan masukkan video langsung ke dalam tab ini. Oke ya, karena hari ini kita nggak tutorial ngedit, jadi kita skip dulu ini. Terus di sebelahnya ada tab edit. Nah, tab edit ini ada efek, ada media pool. Media pool itu yang sudah kita masukin tadi. Jadi masternya ada musik, ada video. Itu semua ada di sini. Terus ada efek library. Efek library ini kalian mau ngasih transisi, audio transisi, title atau tulisan-tulisan. Habis itu generator ini bisa untuk isi color bar gitu misalnya kan, kebutuhan misalnya kalian mau masuk TV nih. Kalau TV kan biasanya perlu pakai color bar gitu dan segala macam. Terus di sini ada efek yang dia kayak adjustment clip gitu. Kalau di Premiere itu namanya adjustment layer gitu biasanya. Nah, ini ada di efek sini. Terus ini CCTV apa segala macam. Nah, ini error dia. Kenapa error? Karena Om Bro nggak pakai yang pro. Karena Om Bro pakai yang free. Ada beberapa yang nggak bisa dipakai kalau kita pakai yang free.
Jadi kayak open effect ini nih, misalnya nih ada beberapa efek yang kita nggak bisa pakai free itu. Nah ini kalian bisa lihat di sini hasilnya seperti apa itu di monitor tengah ya. Nah ini filter-filternya, audio effect, Fairlight. Nah ini macam-macam ada di sini. Nanti kita akan coba di session selanjutnya. Oke. Habis itu di sini ada sound library. Kalau kalian pakai library, tapi Om Reo nggak suka pakai library karena kalau pakai library artinya satu komputer kita itu akan jadi database. Tapi nanti kalau mau pindah kerjaan ke komputer teman agak susah kalau kita pakai library. Jadi lebih baik kita pakai folder-folder sendiri lah, pakai media pool ini. Jauh lebih gampang. Nah, terus apa aja yang ada di kolom edit ini? Di sini ada monitor. Jadi monitor ini memperlihatkan apa yang ada di kita. Misalnya kita nih video ini, kita double klik. Nah, kelihatan dia di monitor. Terus kemudian di samping kanan ini ada inspektur. Jadi di sini ada 3 mixer. Nah, mixer ini untuk audio loh ya. Kalau kita play, dia akan naik-naik di sini. Kalau misalnya sudah masuk di timeline, tapi itu nanti buat session selanjutnya. Terus ini ada audio, kita bisa set di sini. Kita nggak usah menu klik kanan apa segala macam, semua sudah ada di sini. Itu dari klipnya. Terus di sini di video ini kita punya transform, jadi dia kayak zoom atau posisinya dipindah atau mau diputer-puter gambarnya atau mau di crop atau mau di lens correction juga bisa, jadi kayak distorsi karena lensa itu bisa dibenerin. Terus ada dynamic zoom, macam-macam lah di sini. Nanti kita bahas di session selanjutnya, oke? Terus lanjut dari edit itu ada fusion. Fusion ini apa Om? Nah, fusion ini yang seru nih kalau di resolve nih. Salah satu yang seru. Nah, kita udah masuk. Jadi fusion ini salah satu software ya, bukan ya software ya. Salah satu menu dari Resolve yang itu mirip banget sama After Effects. Cuman mereka bedanya kalau Fusion ini pakai node base, kalau After Effects itu pakai layer base. Jadi di Fusion ini nggak ada layer, tapi dia pakai node. Kayak kotak-kotak itu. Kayak apa node? Kalian search lah di Google. Node base keren. Dan mungkin nanti di beberapa session selanjutnya Om Rewo bakal khusus ngomongin Fusion ini. Karena Fusion ini nggak bisa diobrolin sekali aja ya. Artinya panjang banget. Karena banyak banget. Dan Om Rewo juga belum ahli lah pakai Fusion ini. Nah, sekarang Om Rewo juga gini, ingetin lagi sekali buat teman-teman jangan lupa like and subscribe. Selain itu kalau ada yang mau donasi langsung aja donasi. Nomor donasinya udah ada di layar kalian di sebelah ini ya, samping ini nomor donasinya. Oke. Nah, lanjut kita ke menu andalannya Resolve. Apa menu andalannya Resolve? Color. Jadi color ini adalah menu andalannya Resolve. Resolve itu memang sebuah software color grading. Nah, ini bisa kalian lihat panelnya lengkap banget di sini. Di sini ada panel coloring, terus nanti di sini adalah panel layer kalian atau yang biasa kita bisa bilang itu adalah panel gininya, apa namanya? Node-nya, node atau layer. Kalau biasa kalian pakai layer, kita pakai node di sini. Jadi ini akan ada di sini panelnya. Terus di bawah sini adalah panel timeline kalian. Terus di sini kalian bisa simpen seperti apa color yang kalian mau, nanti dia akan keluar di sini. Terus kalau kalian di next clip kalian mau bikin color yang sama, kalian tinggal klik di sini. Oke. Jadi ini panel color, lengkap banget. Buat Om Reo lengkap banget. Dan kalau cuman kalau yang free ini nggak lengkap banget ya. Ada yang kayak gini nih, kamera raw ini nggak bisa dipakai kalau yang free. Tapi kalau yang studio bisa. Cuman kalau teman-teman yang buat ngedit misalnya ngedit video YouTube atau ngedit buat video weddingan, event atau buat film pendek, Om Reo rasa ini udah cukup, lebih bahkan dari cukup. Karena kalian juga nggak akan syuting pakai syuting YouTube, nggak mungkin pakai Arri Alexa terus syutingnya RAW kan. Nah, jadi segini ini lebih dari cukup kalau menurut Om Reo ya. Nah, di sini banyak menu yang bisa kita pakai di menu color grading ini. Oke, selanjutnya kita ke menu sebelahnya, itu namanya Firelight. Nah, Firelight ini apa? Firelight ini menu editing audio. Kira-kira Firelight ini kalau kita nyamain di Adobe itu mirip sama Adobe Audition. Jadi kita bisa ngedit audionya. Mau digedein, dikecilin, di bagian mana, mau dihilangin noise-nya, dibersihin noise-nya, atau kemudian mau diisi efek kayak delay atau misalnya reverb gitu kan, biasanya kalau kita ngisinya reverb gitu. Nah, ini kita semua kerjakan di sini. Dan kerennya adalah semua timeline yang kalian buat di menu edit itu akan keluar di menu color dan menu Firelight. Jadi kalian nggak usah bikin timeline baru atau kalian bikin editing baru terus ekspor jadi XML gitu misalnya untuk masuk ke software yang lain. Kalian tinggal pakai satu software, tapi itu udah mencakup banyak banget
software lain. Kalau Om Reo lihat sih di sini kayak kita punya 3+1 lah ya. Jadi kita dapat software editing, kita dapat software compositing kayak After Effects, Diffusion ini, terus kita dapat software audio editing kayak Adobe Audition. Ini ada di sini namanya Fairlight, dan itu semua dalam satu software dan gratis. Oke. Dan ngomong-ngomong, Om Reo ini nggak disponsorin sama DaVinci Resolve ya, kecuali kalau misalnya DaVinci Resolve habis nonton video ini mau nyponsorin Om Reo, wih Om Reo mau banget, jadi bisa disponsorin lah ya. Juga siapa tahu dikirimin DaVinci Resolve yang studio gitu, jadi bisa lebih banyak kita ulik-uliknya di tutorialnya. Oke, next selanjutnya adalah menu deliver. Apa menu deliver ini? Jadi deliver ini adalah menu pengiriman atau menu terakhir ketika kita misalnya sudah selesai ngedit, terus kita mau render jadi sebuah video. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kayak di sini ada settingannya macam-macam. Ini ada custom, ada untuk setting YouTube, Vimeo, Twitter atau Master H264. Nah, ini macam-macam ada di sini. Bahkan kita bisa bikin AAF, XML, Final Cut Pro 7. Banyak lah, ada banyak settingan di sini. Tapi kalau Om Reo biasanya pakai yang H264 Master. Kenapa? Karena kita render outnya itu pakai kodeknya H264. Nah, di sini bisa settingan macam-macam, formatnya mau QuickTime, mau DCP, bisa bikin DCP loh di sini ya. Jadi kalau yang untuk DCP ini format untuk kalau kita apa namanya? Kita ke bioskop, kalau kita mau film kita tayang di bioskop kita pakai DCP. Nah, habis itu ada QuickTime, ada MP4. Nah, Om Reo biasanya antara pakai QuickTime atau MP4. Terus kemudian ini settingnya banyak banget. Nah, nanti apa aja kita obrolin di sesi selanjutnya. Untuk sekarang kan baru kenalan aja sama Resolve. Oke, jadi gitu kira-kira. Inti dari software ini adalah dia kayak one stop solution. DaVinci Resolve ini buat Om Reo bener-bener one stop solution. Jadi Om Reo nggak pakai software lain mungkin kecuali software image editing lah ya, kayak misalnya Photoshop atau Illustrator gitu atau GIMP gitu Om Reo pakai. Nah, tapi kalau misalnya untuk editingnya itu kita beneran pakai DaVinci Resolve ini secara keseluruhan gitu ya. Ngomong tadi kelihatan nggak sih dari tadi tuh tulisan yang di bawah ini? Wah, ini menu-menunya agak nggak kelihatan ternyata. Om Reo baru sadar ini. Itu jadi di sini kalau teman-teman lihat ada media, ada cut, ada edit, ada fusion, ada color, ada fairlight, ada deliver. Jadi ke-7 menu ini akan sangat berguna buat teman-teman yang kalau Om Reo bisa bilang editing nggak bisa dibilang ringan juga ya, karena ini bahkan cukup banget buat teman-teman yang mau ngedit film loh, buat ngedit film pendek gitu, mungkin film bioskop juga masih bisa karena menu-menunya walaupun yang free dia sudah support sampai 4K. Jadi Om Reo kan sering syuting 4K, bisa diedit di sini. Bahkan kalau kita lihat di sini resolusi outputnya kita bisa out juga sampai Ultra HD, Ultra HD sampai 3840. Itu kita bisa sampai Ultra HD. Walaupun real 4K-nya belum bisa ya kalau yang free, kalau yang studio bisa, tapi kalau yang free nggak bisa. Yang free bisa sampai Ultra HD, tapi inputnya dia bisa sampai 4K real kalau yang free. Jadi masih worth it, bener-bener worth it. Dan menurut Om Reo ini salah satu software yang bener-bener worth it kalian coba. Mungkin kalau kalian yang biasa pakai Vegas atau biasa pakai Premiere akan ada penyesuaian ya, kira-kira 1 bulan lah, 2-3 minggu sampai 1 bulan untuk penyesuaian pindah software. Tapi pada dasarnya semuanya sama. Yang beda apa? Shortcut. Biasanya shortcut aja yang beda. Terus habis itu selain shortcut biasanya beberapa toolsnya agak-agak beda. Tapi sisanya yang lain sama. Karena intinya software editing itu pada dasarnya sama. Oke, segitu dulu episode hari ini. Kenalan sama DaVinci Resolve. Kita lanjut lagi. Kapan ya kita lanjut lagi ya? Next lah, kapan lah gitu juga namanya Random Box. Untuk sesi tutorial DaVinci Resolve selanjutnya. Oke? Ketemu lagi sama Om Reo tetap di Random Box.